Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan pulang dalam kemuliaan, tebusku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, ditebus berkasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, ditebus dan kasih-Nya. Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, tebusku ditebus, tebusku ditebus. Dulu pas SMA, pengen banget ya cepet-cepet kuliah. Bisa bebas, bisa atur diri sendiri. Sekarang pas kuliah, kok masalah jadi ada aja ya. Gue gak tahu ini apa sebenarnya cuma di gue doang, apa orang lain juga ngerasa gini sih. Jujur gue clueless dan gak yakin kalau gue bisa lepas dari masalah-masalah ini semua. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kamu tahu gak sih, kalau sebenarnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu tergantung dari cara kamu melihat masalah itu. Jadi harusnya gimana? Nih, gue kasih tahu ya. Nama saya Lia, saya seorang janda, punya anak 3. 5 tahun yang lalu saya kena kusta, jadi saya tidak bisa bekerja. Kami berempat tinggal di rusun
Albo Cakung Barat. Dulunya saya gratis, sekarang suruh bayar. Anak saya yang ketiga namanya Graneta. Sejak lahir punya infeksi paru-paru sehingga pertumbuhannya kurang. Saat ini udah 6 tahun, masih sulit bicara. Anak saya yang lain, Firda dan Johan, mereka masih SD. Ya, virus corona, sekolah dari rumah. Anak saya kesulit belajar di rumah karena internet mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami dapat bantuan orang-orang. Aku berbagi, engkau berbagi, bersama sebarkan. Kami Yayasan Hope Indonesia bekerja sama dengan akuberbagi.com untuk berbagi harapan kepada sesama. Akuberbagi.com adalah platform berbagi kebaikan dalam bentuk donasi dengan manfaat lebih. Hanya dengan berkontribusi mulai dari Rp20.000, kita sudah berbagi kebaikan kepada sesama. Berikut adalah cara berdonasi kepada Yayasan Hope melalui akuberbagi.com. Kita bisa buka akuberbagi.com di browser kita. Setelah itu cari Yayasan Hope, kita bisa donasi sekarang, dan ada beberapa form yang harus kita isi. Nama lengkap, nomor KTP, Bagi harapan. donasi 70%, dan juga manfaat diberikan kepada siapa orang yang kita cintai. Terakhir, masukkan email dan nomor telepon Anda, lalu lanjut ke proses pembayaran. Jangan disia-sia. Lalu lanjut ke proses pembayaran. Ada beberapa opsi pembayaran, pilih salah satu. Berikan Yayasan Hope Indonesia, berbagi harapan. Dengan begitu, Anda sudah menjadi bagian orang yang membantu kehidupan orang lain. Mari kita menjadi harapan bagi orang lain dengan berbagi harapan. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian. Sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk menyaksikan ibadah secara online di YouTube channel GKDI Official Tangerang. Dan mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibagikan sebentar lagi, masih dalam satu tema yang sama, yakni set an example. Mari juga kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan, dan jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan nanti. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada hari ini. Kembali kita bersama-sama di ibadah online kita hari ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Kita awali untuk kebaktian hari ini, bisa sama-sama kita baca di Mazmur 15. Bapak Ibu, Saudara-saudari boleh mengambil Alkitabnya. Di Mazmur 15, demikian firman Tuhan.
Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak membuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Firman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi hari ini kita akan persiapkan ibadah kita untuk bisa datang memuji menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan mengawali ibadah kami. Kami mau berdoa Tuhan, biar Tuhan yang hadir di tempat kami dimanapun kami berada saat ini. Biar ibadah ini kami bisa lakukan dengan hati kami yang tulus, penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak masalah pergumulan, tapi ketika kami Tuhan mau datang kepada Engkau, Engkau selalu memberi jalan. Engkau selalu memberi Tuhan hati yang lembut buat kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati pikiran kami untuk bisa memuji memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami. Bahkan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan buat kami, sumber pengharapan buat kami Bapa, sumber kedamaian. Sama-sama kita memuji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan sama-sama, satu-satu yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada satu-satunya yang ku ada, satu-satu yang ku percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, kami percaya Bapa. Engkau Tuhan penyembuh buat kami, Engkau Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, Engkau Tuhan, Tuhan. Sekali lagi, satu-satu yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, sekali lagi dengan semangat kita angkat pujian ini, satu-satu yang kuandalkan. Oh, yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Tuhan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara-saudari, persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, melihat betapa luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk terus bisa mempelajari, menikmati, tapi juga sekaligus melihat kebaikan Engkau di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Setiap minggu yang berlalu Tuhan, kami semakin bisa merasakan kebaikan Engkau. Dan hari ini kami juga akan mendengarkan firman Engkau yang luar biasa, firman Allah yang hidup, yang akan mengubahkan hati kami, memberikan kami inspirasi yang baru untuk terus melihat Engkau di dalam kehidupan ini. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman, biarlah kata-kata yang disampaikannya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya, sangat bersyukur kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga di dalam jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, milik Tuhan. Di dalam bulan ini kita juga mempelajari dan juga menggumuli tentang satu topik yang sangat dalam menurut saya, tentang keteladanan. Set an example untuk setiap orang boleh menjadi teladan, karena inilah pengharapan Tuhan bagi anak-anaknya. Kita masih ingat di Matius pasal yang kelima dikatakan bahwa kita itu adalah garam dan terang dunia. Satu kota yang tidak akan tersembunyi, yang akan menerangi semua orang. Itulah pengharapan Tuhan. Dan saya percaya keteladanan ini akan terus bergema sampai hari ini. Di 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah, devoted dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah keteladanan kaum muda. Paulus memberikan encouragement, semangat kepada Timotius. Dia katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa? Karena mungkin pada zaman itu, orang-orang muda dianggap rendah. Bukan karena mereka tidak punya pengetahuan, tetapi dikatakan karena mereka muda. Nah, ini sangat menarik karena pada hari-hari ini bahkan dikatakan juga gerakan kaum muda dipertanyakan eksistensinya. Bahkan orang mengatakan generasi ini adalah generasi yang tidak jelas. Apakah itu generasi Z, apakah itu generasi milenial atau apapun itu. Mereka katakan bahwa generasi ini sedang disesatkan oleh namanya dunia maya. Tapi kalau kita lihat jauh sebelumnya, tentang orang-orang muda juga sering diceritakan oleh firman Tuhan. Tetapi bukan dalam konotasi yang negatif, tetapi satu konotasi yang sangat amat positif. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu, anak-anak mudamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dikatakan bahwa orang-orang muda akan mendapat vision, visi, impian. Satu penglihatan. Sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi. Bahkan di Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan, dikatakan begitulah anak-anak muda pada masa muda mereka. Mereka cepat, gesit,
Luar biasa. Cara Alkitab memandang anak muda hari ini sangat amat berbeda. Pada zaman Timotius, waktu dia memimpin mungkin di Efesus, anak muda pada zaman itu mungkin adalah anak-anak muda yang nggak terlalu banyak peduli dengan kehidupan. Tetapi Alkitab punya pandangan yang berbeda tentang anak-anak muda. Di Ratapan pasal yang ketiga, kalau kita saksikan ayat yang ke-27. Dikatakan begini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Alkitab memberikan satu rahasia tentang anak-anak muda, dikatakan adalah baik bagi seorang pemuda untuk memikul kuk. Adalah baik bagi seorang laki-laki untuk memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Artinya adalah satu hal yang luar biasa kalau anak muda bisa duduk menerima beban dan mulai punya visi tentang apa hal-hal yang luar biasa di masa yang akan datang. Karena Tuhan memberikan kuk kepada orang-orang muda untuk satu tujuan yang mulia. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Wow, ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana anak muda bisa keluar dari jerat, keluar dari trap ketidakberdayaan, trap dari dianggap rendah, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mau beritahu saudara-saudari pada hari ini, gereja kita mengalami COVID selama 6 bulan. Tapi saya mau beritahu, ini satu kabar baik untuk anak-anak muda hari ini. Amin. Bahwa yang menggerakkan gereja selama masa COVID ini justru adalah orang-orang muda. Saya mau beritahukan kepada kita, orang-orang muda bergerak dengan begitu luar biasa. Mereka menjadi begitu aktif, mereka menjadi begitu kreatif. Mereka menjadi orang-orang yang keluar dari wilayah kenyamanan mereka. Memberi yang terbaik di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Itu sebabnya Paulus mengencourage Timotius di 1 Timotius pasal yang keempat. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dikatakan, area yang pertama adalah dikatakan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow. Saya sangat memuji Tuhan. Area ini adalah salah satu kunci untuk membuat anak-anak muda bisa menjadi teladan. Dan inilah yang saya saksikan di dalam jemaat kita dalam 5-6 bulan terakhir ini. Bagaimana anak-anak muda bergerak dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Mereka menunjukkan keteladanan. Dan saya memuji Tuhan. Karena mereka mau melakukan ini bukan buat diri mereka, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama dikatakan, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Apa maksudnya perkataan? Perkataan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga itu terisi sebuah pengajaran. Apa yang diajarkan di dalam perkataan-perkataan? Kalau kita saksikan di ayat berikutnya dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dikatakan bahwa keteladanan perkataan itu dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Mereka devoted, bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Saya memuji Tuhan. Beberapa ministry, beberapa grup, mereka devoted untuk menggali firman Tuhan bersama-sama. Saya melihat beberapa remaja hari ini keluar dari wilayah kenyamanan mereka. Mereka mengajak teman-teman mereka membahas firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan, mengajar teman-teman mereka firman Tuhan. Beberapa orang sangat terbuka, beberapa orang mungkin setengah hati, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus mengajak, mereka terus meminta, mereka terus mengasihi. Dan mulai mereka mengajarkan teman-teman mereka. Hari ini pengajaran yang didapatkan kebanyakan adalah orang berpikir, kita ini yang penting gak melakukan dosa, betul ya? Selama kita mau hidup baik, itu sudah cukup. Tapi saya menemukan di Alkitab hari ini, ada beberapa ayat yang diajarkan di Alkitab.
Orang binasa bukan hanya karena mereka melakukan dosa, perbuatan atau dosa-dosa moral. Bahkan dikatakan salah satu contoh di kitab Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan siapa Allah di dalam kehidupan mereka. Di Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mereka giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang terjadi? Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan bagaimana orang berseru Tuhan Tuhan, ternyata mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak memahami ajaran dengan benar. Bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka telah menyesatkan orang-orang. Itu sebabnya Paulus menekankan kepada Timotius, dia bilang awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang yang mendengarkan engkau. Saya sangat bersyukur orang-orang muda hari ini sangat semangat untuk mengajar teman-teman mereka kebenaran. Bukan hanya sekedar untuk membuat orang bertobat dari kemalasan, tetapi juga menunjukkan apa yang benar daripada firman Tuhan. Saya sangat memuji Tuhan melihat orang-orang yang ada di dalam jemaat. Saya mau share saudara kita William. Dia adalah orang yang sangat terbeban untuk mengajak teman-temannya mengenal firman Tuhan. Kadang-kadang dia ada berasa, waduh kenapa ya temanku ini gak mau tertarik akan firman Tuhan. Tapi saya melihat dia tidak berhenti. Dia terus mau mengajak temannya. Sehingga beberapa waktu yang lalu, salah seorang temannya yang dulunya mungkin dia tidak begitu dekat. Tapi sekarang mereka menjadi begitu dekat di dalam Tuhan. Karena temannya ini mengambil keputusan mau menjadi seorang murid Yesus. Perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan-perkataan hidup yang daripada firman Tuhan. Nah beberapa remaja yang lain mereka tidak bicara secara langsung, tapi mereka berbicara lewat dunia digital. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka berbicara lewat dunia digital. Mereka membuat podcast, mereka membuat acara-acara mereka. Bagaimana menjadi bijak, teens wise. Mereka mau mengajak teman-teman mereka untuk berdiskusi lewat dunia digital. Sehingga teman-teman mereka juga mulai tertarik dan mulai melihat bahwa betapa banyak sekali pengharapan, banyak sekali kesempatan untuk orang bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran dan perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan ini semua dilakukan oleh orang-orang muda. Apa yang dilakukan oleh orang-orang muda ini? Saya lihat telah menginspirasi bahkan beberapa orang tua. Dan bukan hanya di level remaja, saudara-saudari, bahkan di level anak-anak. Beberapa keluarga bahkan sudah membuat ibadah seperti PDA di keluarga-keluarga mereka. Saya mendengar ada satu keluarga, bahkan anaknya sudah mendesain undangan untuk devotional keluarga mereka. Dia tulis undangan khusus, bagaimana supaya keluarga ini makin hari makin bersatu. Semua orang bertugas, semua orang mengalami satu kegerakan dan itu semua dimotori oleh orang-orang muda. Saya memuji Tuhan saudara-saudari. Zaman ini ternyata Tuhan mulai mengubah keadaan justru lewat COVID. Orang-orang muda menjadi orang-orang yang semakin menginspirasi. Hal yang kedua dikatakan dalam tingkah lakumu. Your conduct. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan dan perilaku-perilaku kita sehari-hari di dalam setiap pertemuan. Saya ingin share ada seorang saudari di kampus ministry namanya Evi. Dialah saudari yang menurut saya di dalam setiap pertemuan tidak pernah absen dan tidak pernah terlambat. Dia selalu konsisten di dalam setiap pertemuan Zoom. Dia banyak kesibukan, dia bekerja, dia kuliah, dia melayani orang. Tetapi dia selalu muncul, selalu di awal dan tersenyum. Dan dia memberi semangat kepada teman-teman yang ada di Zoom. Kenapa? Karena tingkah laku kedisiplinan itu mempengaruhi perkuliahannya. Dan itu juga telah mempengaruhi teman-teman mereka. Dia mengundang beberapa temannya dan temannya datang di dalam pertemuan Zoom. Dan temannya pun tertarik mau belajar firman Tuhan. Dari satu tingkah laku yang baik, memberi pengaruh kepada teman-temannya yang lain. Dan komunitas itu menjadi semakin lama semakin kreatif. Dan itu mulai mempengaruhi komunitas kampus. Saya sangat memuji Tuhan melihat bagaimana kampus ministry memiliki satu perkumpulan yang sangat kreatif di antara mereka. Mereka meng-create segala jenis kegiatan
yang mereka bisa lakukan untuk membangun iman satu sama lain dan memberi semangat kepada satu sama lain. Setiap minggu tanpa gagal mereka mengadakan pertemuan diskusi Alkitab. Tapi bukan hanya pertemuan diskusi Alkitab, mereka juga mengadakan doa bersama. Mereka juga mengadakan puasa bersama. Mereka juga mengajar orang Alkitab. Dari yang tidak ada sama sekali orang yang belajar firman Tuhan di dalam grup mereka, terus bertumbuh dan jauh lebih banyak lagi orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Hal yang ketiga, dikatakan dalam kasihmu. Kasih seperti apa yang ditunjukkan oleh orang-orang muda? Bagaimana mereka bisa mengekspresikan kasih? Kebanyakan orang berpikir bahwa orang-orang muda menunggu dikasihi oleh orang lain. Tapi saya melihat hari ini orang-orang muda berubah di dalam kasih mereka. Mereka tidak lagi mau PW, posisi wena dengan diri mereka. Mereka tidak mau hanya sekedar menunggu untuk dikasihi. Mereka mau keluar dari diri mereka. Mereka mau berbagi. Mereka mencoba menunjukkan kasih itu secara nyata kepada orang-orang lain. Bahkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Saya mendengar banyak anak remaja betul-betul menunjukkan kasih kepada mentor-mentor mereka. Mereka merayakan ulang tahun secara surprise. Mereka memberikan semangat kepada orang-orang yang lebih tua. Mereka memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada mereka. Saya melihat perpisahan-perpisahan yang mereka lakukan. Mereka betul-betul memberikan hati mereka. Kasih mereka betul-betul terlihat di sana. Ada seorang saudari yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Waktu dia ulang tahun, saya sangat terinspirasi. Karena mereka membuat satu video. Dan saya merasa videonya memang mungkin sederhana tetapi sangat spesial. Ya, beberapa kesaksian yang saya lihat di video itu mereka katakan, saya sangat-sangat semangat. Bahwa apa yang kamu lakukan menginspirasi kita. Saya sangat bangga dengan saudari kita Putri. Dikatakan ada yang memberi kesaksian tentang dia. Mereka katakan gini, sebenarnya di dalam kelompok kita kamu yang paling muda. Tetapi justru kamu yang paling menginspirasi kita. Kita melihat bahwa kasih lu sama kita betul-betul beda, dia bilang. Kamu mengasihi kita tanpa syarat. Dan saya memuji Tuhan. Saudari yang muda seperti Putri telah menginspirasi kakak-kakak mereka, kakak-kakaknya. Dan kakak-kakaknya merasa sangat terinspirasi, mereka sangat bersyukur di antara anak-anak muda sendiri. Mereka pun mau saling menginspirasi di dalam kasih dan kepedulian mereka. Saya memuji Tuhan melihat betapa Tuhan menggerakkan orang-orang muda hari ini. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di Kisah Para Rasul bahwa anak-anak muda akan mengalami penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Bahwa akan ada kegerakan anak-anak muda untuk membawa lebih banyak lagi orang mengenal Kristus bahkan di masa muda mereka. Amen. Dan hal yang keempat dikatakan. Timotius diminta oleh Paulus untuk juga menunjukkan kesetiaan. Atau iman dia. Iman apa yang dimiliki oleh anak-anak muda hari ini? Saya melihat iman anak-anak muda adalah iman untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak punya tujuan. Mereka dengan berani bercerita tentang kehidupan mereka. Kesaksian-kesaksian mereka udah gak ada batasan lagi. Mereka beriman bahwa orang yang gak bisa ngomong sekalipun akan bisa bersaksi kepada orang lain dengan firman Tuhan. Saya sangat bangga dengan ada seorang saudara di kampus namanya Jafi. Mungkin kalau kita dengar dia berbicara di awal-awal, kita pun bingung, agak lama menunggu responnya. Kalau kita nanya sesuatu, dia akan bilang gini, lama ya, kita harus sabar menunggu. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Grupnya bersatu, mau ngasih satu sama lain, mendapat tantangan. Saudara kita Jafi bertumbuh. Bahkan dia terlibat di dalam beberapa pelayanan. Saya sangat bangga. Bahkan dia sekarang ikut membantu seorang temannya belajar Alkitab. Bahkan dia bisa memberi kesaksian. Dia mencatat semua pembicaraan. Dia membagi catatannya. Waktu saya lihat catatan yang dia tulis. Karena dia ikut duduk bersama mendampingi saya mengajar orang Alkitab. Saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana dia teliti di dalam pengetahuan dia akan firman Tuhan. Di dalam iman dia. Orang yang tadinya, saya masih ingat pertama kali waktu saya minta dia untuk ikut bersama-sama mengajar orang Alkitab. Dia bilang, saya? Aku belum pernah, dia bilang. Tetapi dia mau berusaha keluar dari diri dia. Dia mau beriman bahwa seorang murid Yesus seharusnya pergi dan memuridkan orang lain. Dan dia melakukan itu. Dan hari ini saya bisa melihat saudara kita Jafi begitu semangat di dalam pemberitaan firman kepada orang-orang muda lainnya. Dan yang terakhir,
Dikatakan, kamu bisa menjadi teladan di dalam kesucianmu. Ada satu grup yang saya sangat bangga dan sangat terinspirasi. Mereka setiap malam tanpa gagal mengadakan doa pengakuan dosa. Setiap malam. Waktu saya tanya, kalian gak bosan untuk mengaku dosa setiap malam? Mereka bilang, enggak om, kita mau melakukan ini karena kita semangat. Saya dengar itu, saya memuji Tuhan. Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus mengasihi setiap orang dengan segala kemurnian. Hari ini saudara-saudari, anak muda banyak kehilangan kemurnian mereka. Kenapa? Karena mereka sangat terattract dengan dunia. Tetapi di balik itu ada juga orang-orang muda hari ini sedang bangkit di dalam kemurnian mereka. Cara mereka melihat lawan jenis mereka. Ada beberapa orang hari ini mempertanyakan tentang model gereja. Bagaimana gereja di dalam menjalankan pacaran. Ada orang mulai bertanya. Ada yang tidak setuju, ada yang menentang. Tapi saya memuji Tuhan, orang-orang muda stand firm. Mereka bicara dengan keyakinan mereka. Mereka berbagi dengan teman-teman mereka waktu ada orang mempertanyakan tentang model hubungan cowok dengan cewek. Kalau kita lihat hari-hari ini, isu-isu tentang LGBT merebak kemana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sangat percaya. Karena orang tidak betul-betul menjaga kemurnian hati mereka. Membiarkan desire mereka, nafsu mereka, keinginan mereka tanpa ada kendali. Tapi saya sangat bangga dengan anak-anak muda. Mereka terus mau berbicara tentang keyakinan mereka. Ketika mereka jatuh dosa, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mau hancur dan mereka mau belajar daripada firman Tuhan. Konsep pacaran yang mereka lihat di dalam firman Tuhan ternyata sangat berbeda dengan apa yang orang lihat hari ini seperti pacaran di dalam konsep dunia. Bahkan ada yang kasih komentar, mereka katakan begini, saya melihat hari ini konsep pacaran bahkan lebih maju daripada perkawinan sekalipun. Karena memang inilah yang terjadi hari ini saudara-saudari. Orang tidak memahami apa perbedaan perpacaran dengan perkawinan. Orang sudah mix, sudah bingung. Karena hari ini banyak orang pacaran sudah hidup satu rumah. Mereka sudah tidak ada lagi batasan-batasan apapun. Tapi saya memuji Tuhan dengan anak-anak muda yang ada di dalam Tuhan. Yang mau mengikuti Tuhan. Mereka ikut kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam pengajaran yang benar. Sehingga mereka juga mau bertumbuh di dalam keteladanan untuk menjaga kesucian mereka. Saudara-saudari, hari ini adalah sebuah kegerakan kaum muda. Kita ingin kaum muda menginspirasi dunia. Tetapi mulai di dalam jemaat, keteladanan kaum muda adalah impian Tuhan bahkan bagi gerejanya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius, saya tidak mau orang memandang kamu rendah karena kamu muda. Sebaliknya, buktikan kepada dunia bahwa kamu bukan seperti itu. Kamu bertumbuh di dalam perkataanmu. Kamu bertumbuh di dalam tingkah lakumu. Kamu bertumbuh di dalam kasihmu. Kamu bertumbuh di dalam kesetiaanmu. Dan kamu juga bertumbuh di dalam kesucianmu. Saya sangat percaya model keteladanan yang telah dipraktekkan oleh orang-orang muda bahkan di masa COVID ini. Saya berharap itu akan menginspirasi kita orang-orang yang lebih tua. Orang-orang yang lebih dewasa. Orang-orang yang lebih banyak makan asam garam kehidupan. Orang-orang yang lebih berpengalaman. Sehingga contohan-contohan ini akan menginspirasi kita semua. Dan kita melihat bahwa bukan karena mereka muda mereka melakukan ini. Tetapi karena mereka mau dekat dengan Tuhan. Mereka mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mereka mau membangun iman mereka dari firman Tuhan. Sama seperti Timotius yang ditekankan oleh Paulus. Dia bilang kamu harus bertekun di dalam pembacaan kitab-kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Saya sangat percaya Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang kita punya, yang kita percaya bahkan pada masa pandemi ini. Kita akan melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 2000 tahun yang lalu Dia telah membuktikan kasih Dia dengan mati untuk menebus kita. Mau bersaksi, mau memberikan dirinya yang terbaik untuk kita. Enggak ada yang lebih baik daripada kasih yang diberikan oleh Yesus. Dikatakan tidak mudah bagi orang mau berkorban untuk orang lain. Tetapi Kristus telah mati buat kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam diri kita. Saya ingin mengajak kita mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita melihat dan mengingat kembali
bahwa kasih Tuhan yang sempurna itulah yang memberikan motivasi kepada orang-orang muda untuk keluar dari comfort zone mereka, untuk bisa menjadi orang yang berbeda, baik di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Sehingga lewat itu nama Tuhan dimuliakan, segala hormat dikembalikan kepada Tuhan, dan orang-orang akan bertumbuh di dalam kecintaan mereka akan Tuhan. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur, dan kita akan mempersiapkan perjamuan pada pagi hari ini. Di 1 Korintus pasal yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan yang mengambil roti. Mari kita mengangkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudari, kasih Tuhan telah diwujudkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia ingin kita berbeda. Kasih Tuhan yang besar telah mempengaruhi kaum muda. Tapi saya percaya, kasih Tuhan yang besar juga bisa mempengaruhi kaum yang lebih tua dan lebih dewasa. Kita juga akan mengumpulkan persembahan kita pada siang hari ini. Kita akan membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, terutama mereka korban atau orang-orang yang terdampak COVID, pandemi COVID ini. Kita berdoa untuk mereka. Tapi sekaligus juga kita mau berbagi dengan mereka. Kita mau memberikan apa yang kita punya, yang Tuhan telah berikan sebagai berkat yang Tuhan berikan. Kita memberi bahkan dari kekurangan kita akan menjadi satu berkat. Jikalau minggu yang lalu kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Beirut. Tetapi kesulitan tidak hanya berhenti sampai minggu yang lalu. Alkitab berkata bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan selalu ada di antara kita. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan di dalam persembahan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu murah hati. Karena kemurah hatian-Mu lah Tuhan, Engkau mau memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kami. Tapi itu juga menjadi sebuah teladan buat kami. Untuk kami juga boleh meniru. Untuk senantiasa murah hati. Sebagaimana firman Kau katakan, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah murah hati. Kami berdoa Tuhan, agar kemurahan ini boleh membantu saudara-saudara kami. Menjadi hadiah Tuhan, yang indah bagi orang-orang lain. Dan itu juga bahkan semakin memperkuat Tuhan berkat yang Kau berikan juga. Untuk kami dipakai menjadi saluran-saluran berkat yang luar biasa. Sehingga ada keseimbangan di antara kami. Dan itu akan semakin menyukacitakan nama Engkau. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa agar Engkau melindungi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa agar Engkau memperdamaikan terutama di dalam persiapan pilkada yang akan datang. Biarlah Tuhan setiap orang mempersiapkan diri. Dan juga kami semua di sini boleh bersatu hati terutama di dalam menyambut hari kemerdekaan. Sehingga kami juga betul-betul bukan hanya merdeka dan memperingati hari kemerdekaan seperti hal yang biasa-biasa saja. Tapi kamu mau memerdekakan diri kami dari perhambaan dosa, dari kemalasan, dari ketidaktermotivasian, dari pandangan-pandangan negatif terhadap situasi yang ada. Kami mau merdeka Tuhan dari hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kami dan terus mau bergantung kepada Engkau. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Jadi dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Tinggi namamu dipuji. Dengan semangat kita memuji Tuhan kita. Come on, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ho ho. Kami tinggikan namamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Sama-sama kita nyanyikan. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti bersama-sama katakan tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senap hati Raja keagungan. Luar biasa firman Tuhan. Tak kau biarkan pencobaan Tuhan melewati batas kekuatan kami. Come on. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Oh, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Sama-sama katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan senap hati Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Oh, oh. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kau Raja yang kami layak, kami muliakan. Dan segala hormat hanya bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come, bless the Lord, come
sharing.